Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita pagi ini yaitu matematika. Nah, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Silahkan anak-anak membuka LKS halaman 19, yaitu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung. Nah, anak-anak, sebelumnya Bu Rista akan mengingatkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu mengenai operasi hitung campuran. Nah, pada operasi hitung campuran ini memiliki aturan pengerjaan operasi hitung campuran, yaitu yang pertama, jika ada operasi dalam tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang berada di dalam kurung. Meskipun jika ada di luar kurung itu ada permasalahan perkalian atau pembagian, maka tetap yang diselesaikan terlebih dahulu yaitu di dalam kurung. Nah, selanjutnya yang nomor 2 yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan sama kuat atau setara, sehingga yang ditulis dahulu yang berada di sebelah kiri. Nah, jadi pengurangan dan penjumlahan itu sifatnya sama. Maka jika pengurangan berada di sebelah kiri atau di depan, yang dikerjakan pengurangan dulu. Begitu juga sebaliknya, jika yang berada di depan penjumlahan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu penjumlahan. Nah, untuk yang ketiga, perkalian dan pembagian sama kuat atau setara, sehingga yang ditulis atau dikerjakan lebih dahulu yang berada di sebelah kiri. Nah, ini juga sama seperti penjumlahan dan pengurangan. Jadi, kalau ada pembagian di depan atau sebelah kiri, maka yang dikerjakan pembagian dulu. Kalau ada perkalian di depan atau di sebelah kiri, maka yang dikerjakan perkalian dulu. Nah, yang terakhir yaitu perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga yang dikerjakan terlebih dahulu perkalian dan pembagian, walaupun berada di sebelah kanan penjumlahan maupun pengurangan. Jadi, pembagian dan perkalian ini sifatnya itu lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan. Jadi, yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu pembagian dan perkalian. Nah, anak-anak, selanjutnya kita menginjak ke materi hari ini, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung. Jadi, operasi hitung ini berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, kita pergi ke warung, kita disuruh ibu membeli telur 1 kilo, membeli gula 1 kilo, lalu membeli minyak 1 liter. Nah, ini merupakan masalah-masalah yang berkaitan dengan operasi hitung. Nah, di sini Bu Risna mempunyai contoh soal nih. Ada contoh soal 1, contoh soal 2, dan contoh soal 3. Nah, di sini Bu Rista akan menjelaskan bagaimana caranya mengerjakan contoh soal ini. Silakan diperhatikan ya. Mari kita mengerjakan contoh soal nomor 1. Bu Rista bacakan dulu ya soalnya. Sebuah bangunan bertingkat mempunyai 56 lantai. Salah satu lift berada di lantai 12. Lift tersebut naik 24 lantai, kemudian turun 30 lantai. Di lantai berapa posisi lift tersebut sekarang? Nah, kita tulis dulu nih. Diketahui.
Gedung memiliki 56 lantai. Lift berada di lantai 12. Lift di lantai 12. Kemudian naik di lantai 24. Lift naik di lantai 24. Lift turun 30 lantai. Ditanya nih, apa yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan adalah di lantai berapa posisi lift tersebut sekarang. Jadi posisi lift tersebut sekarang. Kemudian jawab. Nah, kan di sini gedungnya memiliki 56 lantai. Yang pertama, salah satu lift berada di lantai 12. Kita tulis nih 12. Nah, lift tersebut naik 24 lantai. Naik 24 lantai. Berarti kalau naik itu dijumlahkan, berarti ditambah 24. Kemudian lift tersebut turun 30 lantai. Turun berarti dikurangi 30. Nah, sekarang kita jumlahkan 12 ditambah 24. Oh, bentar ya. Nah, lanjut 12 ditambah 24 sama dengan 36. Dikurangi yang lift turun tadi, dikurangi 30 sama dengan 6. Nah, jadi kita tulis nih, jadi lift tersebut sekarang berada di lantai 6. Nah, begini ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh kedua. Saya Burista bacakan ya soalnya. Di sebuah kantor terdapat AC. Anak-anak tahu nggak AC? AC itu pendingin ruangan. Jadi semacam kipas angin tapi AC ini manual. AC tersebut diatur pada suhu min 5 derajat Celcius ketika kantor akan ditutup. Ketika kantor buka kembali keesokan harinya pukul 7, suhu dinaikkan 20 derajat Celcius. Setelah itu, suhu diturunkan 6 derajat Celcius setiap 6 jam. Berapakah suhu lemari tersebut pada pukul 4? Nah, kita tulis dulu nih, diketahui sama seperti soal sebelumnya. Diketahui. Min 5 derajat Celcius ketika kantor akan tutup. Gini aja ya. Kantor tutup. Suhu min 5 derajat Celcius.
Keesokan harinya pukul 7 suhu dinaikkan 20 derajat Celcius. Waktu kantor buka. Setelah itu diturunkan 6 derajat Celcius. Ini setiap 6 jam. Nah, kan di sini jam operasionalnya kantor mulai jam 07.00 sampai 16.00 sama dengan berarti ini jam operasionalnya 9 jam kerja, 9 jam. Nah, ditanya suhu AC. Maaf ya, ini salah. Suhu AC pukul 16. Jawab kan ini pertama saat kantor ditutup suhunya -5 derajat. Nggak usah ditulis ya, langsung -5 derajat. Kemudian ketika kantor dibuka keesokan harinya pukul 7 dinaikkan. Berarti ketika suhu naik maka tandanya ditambah. Dinaikkan 20 derajat berarti ditambah 20. Kemudian setelah itu suhu diturunkan. Kalau diturunkan berarti dikurangi 6 derajat Celcius setiap 6 jam. Setiap 6 jam berarti dikali 6. Nah, ini di dalam kurung. Nah, kemudian ini dijumlahkan terlebih dahulu karena ini perkalian. Ini tetap ditulis -5 ditambah 20 dikurangi 6 kali 6, 36. Sama dengan -5 tambah 20 berarti 15 dikurangi 36. Sama dengan 15 dikurangi 36 sama dengan negatif 21. Jadi suhu AC pada pukul 16.00 adalah -21 derajat Celcius. Nah, gini ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita lanjut cara yang ketiga. Nah, di sini kita tulis lagi nih diketahui. Sama sih seperti cara yang sebelumnya. Apa saja yang diketahui? Pak Tono memiliki 10 karyawan. 10 karyawan dan 16 karyawati. Nah, kemudian seragam karyawan membutuhkan kain dengan panjang 4,8 meter. Berarti seragam karyawan itu 4,8 meter. Nah, seragam karyawati
48 per 10 meter. Ditanya ya, ini kan sudah semua yang diketahui. Sekarang selanjutnya ditanya, berapa panjang kain yang harus dibeli Pak Tono? Jawabnya kita di sebelah sini ya nak, soalnya nanti takut nggak cukup. Jawab. Nah, kita tulis dulu nih. 10 karyawan membutuhkan, nggak kelihatan ya, maaf. Ini 10 karyawannya membutuhkan kain dengan panjang 4,8. Jadi kita tulis nih. Di sini ini 10 karyawan dikali panjang kainnya tadi 4,8 meter. Kemudian ditambahkan ada 16 karyawati membutuhkan 4,8 per 10. Kemudian di sini ditulis lagi 16 karyawati membutuhkan 48 per 10. Nah, di sini kan ada pecahan desimal, pecahan campuran, dan ada bilangan asli. Yang ini kita ubah menjadi pecahan desimal dulu ya. Ini tetap 10 kali 4,8 ditambah 16 kali. Nah, ini kita kalikan dulu. 10 kali 4 sama dengan 40. Kemudian ditambah 8 sama dengan 48. Jadi kita tulis 48 per 10. Nah, masih lanjut ya. Ini tetap, kan kita mau mengubah ini jadi pecahan desimal. Jadi ini tetap ditulis dikali 4,8 ditambah 16 dikali. Nah, 48 per 10 ini kalau diubah menjadi pecahan desimal menjadi 4,8. Nah, lanjut ya. Selanjutnya ini kita kalikan dulu. 10 kali 4,8 hasilnya 48 ditambah 16 dikali 4,8 hasilnya 76,8. Nah, kemudian kita jumlahkan nih. Berapa hasilnya? 48 ditambah 76,8 hasilnya 124,8. Jadi kain yang dibutuhkan Pak Tono yaitu 124,8 meter. Nah, begini anak-anak caranya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Bu Rista. Bila anak-anak masih ada yang belum paham atau belum dimengerti, nanti bisa japri ke Bu Rista ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anakku.